Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada hari ini, anak-anak kelas 5 belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Lalu, apa sebenarnya gotong royong itu? Gotong royong adalah kerjasama antara sejumlah orang atau masyarakat dalam kehidupan sosial untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam gotong royong? Berikut unsur-unsur gotong royong. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, keikhlasan dan sukarela. Yang ketiga, tanpa pamrih. Dan yang keempat, bermanfaat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai manfaat gotong royong. Kira-kira apa ya manfaat dari gotong royong yang kita lakukan? Berikut manfaat dari gotong royong. Yang pertama, dapat meringankan beban bersama. Yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sukarela dan kebersamaan. Dan yang keempat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Anak-anak, mengapa ya gotong royong dapat dikatakan menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Selanjutnya, apa makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Masyarakat adalah orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Mengapa demikian? Agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Yang kedua, kita akan belajar mengenai jenis-jenis tanggung jawab. Jenis tanggung jawab yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Misalnya, peraturan jam belajar masyarakat dan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Jenis tanggung jawab yang kedua adalah menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat. Di antaranya yaitu yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Di antaranya adalah hidup rukun dengan semangat kekeluargaan. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosialnya secara bersama-sama. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia dalam bergaul antara suku bangsa. Tentunya bahasa Indonesia yang digunakan secara baik dan benar. Dan yang terakhir, dengan mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Jenis tanggung jawab warga masyarakat yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat mutlak diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan solidaritas sosial? Berikut upaya untuk meningkatkan solidaritas sosial. Salah satu upaya meningkatkan rasa solidaritas sosial adalah dengan membiasakan kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu, individu dan kelompok, dan antar kelompok, membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Jenis tanggung jawab yang terakhir sebagai warga masyarakat adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, tentunya kalian tidak asing lagi dengan istilah diskriminasi. Apakah anak-anak masih ingat apa itu diskriminasi? Ya, menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk menghindari disintegrasi atau perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Diskriminasi sendiri adalah memperlakukan orang atau kelompok, biasanya kelompok minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, asal negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan usia. Demikian mengenai jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Anak-anak hebat kelas 5, prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi
atau golongan. Prinsip ini dapat kita wujudkan pada saat bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari warga masyarakat. Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikap dalam pergaulan kita di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Selanjutnya, yang ketiga, kita belajar mengenai perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi mereka saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus kita laksanakan secara bertanggung jawab. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat. Anak-anak tentu masih ingat, pada subtema 1 dan subtema 2, kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut adalah bentuk hak warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Dan yang keempat, hidup tenang dan damai. Maksudnya di sini tidak terganggu oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Yang keenam, hak warga masyarakat adalah berpendapat dan berorganisasi. Dan yang terakhir, mengembangkan budaya daerah. Selanjutnya, ada hak, tentu ada kewajiban. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ini adalah bentuk kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan setempat. Misalnya, mengikuti gotong royong atau kerja bakti yang dilaksanakan oleh RT, RW, maupun penduduk desa setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Anak-anak, setelah kita belajar mengenai hak dan kewajiban, marilah kita memahami perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang
yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Sedangkan kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab, mereka tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Anak-anak, demikian materi hari ini yang bisa Bu Herti sampaikan. Semoga bermanfaat. Anak-anak kelas 5 semuanya, tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa sholat 5 waktu serta membantu kedua orang tua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.